Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, menggerakkan. kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sanggau akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual mengenai coaching untuk supervisi akademik. Saya Lena Melo sebagai observer. Saya Dian Puspita sebagai coach. Dan saya Rini Susanti sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Kuliana. Baik, pada pagi hari ini saya dengar Ibu sudah membuat jadwal akan coaching dengan bersama Ibu Rini ya. Ya, betul, Ibu. Nah, tujuan saya di sini adalah melakukan pengamatan selama proses Ibu melaksanakan coaching nanti. Nah, sebelum Ibu melaksanakan proses coaching nanti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu adalah saya mau menyampaikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu, Ibu ya. Nah, yang pertama itu adalah apakah nanti Ibu berbicara sesuai dengan alur tirta atau tidak? Lalu yang kedua, apakah nanti sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci? Lalu yang ketiga, apakah mendengarkan respon dari coachee? Dan apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang coach berikan? Selanjutnya yang keempat itu adalah jangan pernah Ibu lupakan tentang prinsip coachee, yaitu kemitraan, yaitu adalah proses kreatif, dan yang ketiga itu adalah maksimalkan potensi. Seperti itu. Nah, sebelum Ibu melaksanakan coaching nanti, kira-kira jam berapa Ibu akan memulainya? Coaching nanti kami akan laksanakan jam 10, Bu. Baik, jam 10 Bu ya. Nah, sebelum Ibu melaksanakan coaching nanti, ada pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Iya, Bu. Nah, yang pertama itu adalah kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu di presence, Bu, kehadiran penuh. Kemudian juga kompetensi untuk mendengarkan dengan seksama, dengan aktif. Dan yang ketiga adalah kompetensi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, dari antara kompetensi yang Ibu sampaikan itu, kira-kira apa yang menjadi spesifik yang Ibu akan kembangkan nantinya? Yang ingin saya kembangkan nantinya itu ialah tentang bagaimana mengajukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih berkualitas lagi, Bu. Baik, makasih Bu ya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu adalah tentang pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator seperti apa yang ingin Ibu capai? Yang tentu saya ingin capai ialah si coachee bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sesuai dengan kata kunci yang saya dapatkan dari ketika saya mengidentifikasi masalah yang dialami, Bu. Baik, nah selanjutnya silakan Ibu melaksanakan proses coaching. Saya doakan semoga selama Ibu melaksanakan proses coaching nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih, Bu Liana. Sama-sama. Selamat pagi, Bu Rini. Selamat pagi, Bu Dian. Gini, saya mau konfirmasi lagi sesuai dengan pesan yang Bu Rini sampaikan melalui WhatsApp kemarin. Hari ini kita ada jadwal untuk melakukan coaching ya? Iya, benar Ibu Dian. Ya, berarti saya tidak salah ya? Benar Ibu. Oke, jadi ada apa sebenarnya nih Bu Rini yang mau didiskusikan nih? Jadi begini Bu ya, sesuai dengan pembagian rapat pembagian tugas kemarin yang saya masih ditunjuk menjadi ketua Kombel. Nah, di sini tuh saya tuh masih bingung Bu untuk memetakan sebenarnya materi apa saja sih yang mau kita jadwalkan melalui kegiatan Kombel ini, Bu. Oh, seperti itu. Jadi emangnya tujuan akhir dari pembicaraan kita hari ini apa nih? Ya, tujuannya tuh saya ingin menemukan cara apa yang tepat untuk saya tuh bisa menentukan kebutuhan-kebutuhan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi rekan sejawat
agar dapat Kombel itu berfungsi dengan baik, Bu. Tujuan yang baik, Bu Rini. Kalau boleh tahu, sejak kapan Ibu ditunjuk jadi ketua Kombel ya? Kalau penunjukan Kombel itu tuh mulai dari semester lalu, Bu. Cuman pada semester lalu tuh penunjukannya tuh hanya berdasarkan penyelesaian topik pada PMM. Kemudian pada semester lalu juga itu baru satu kali itu kita atau saya coba melaksanakan Kombel, tetapi pun itu hanya pakai cap cipcup, Bu. Jadi penunjukan narasumbernya cap cipcup, waktu pelaksanaannya juga tidak direncanakan secara matang, Bu. Oh, jadi itu menjadi sebuah pengalaman yang Bu Rini rasakan. Jangan Bu Rini kan tentu berharap tidak terulang lagi Ya, yang benar, seperti Ibu. itu. Oh, iya ya. Lalu kira-kira Bu Rini lihat ada kesempatan apa nih kira-kira nih? Nah, kesempatannya nih kan ini mumpung awal tahun pembelajaran ya, Bu ya. Berarti awal tahun pembelajaran adalah waktunya kita start merencanakan nih kapan akan dilaksanakannya, materi apa yang akan disampaikan, dan sebenarnya tuh apa sih yang memang benar-benar teman-teman atau saya sendiri butuhkan sehingga Kombel itu bisa memfasilitasinya seperti itu, Bu. Kira-kira apa kekuatan Ibu nih untuk mencapai tujuan yang sudah Bu Rini sampaikan tadi? Nah, kalau kekuatan dari diri saya sebagai ketua Kombel sih, saya mempunyai kemauan yang sangat ini ya, Bu ya, sangat ya tidak boleh diragukan lah gitu kan untuk memajukan Kombel sekolah kita. Dan saya juga melihat ada kekuatan dari sisi yang lain, Bu, bahwa teman-teman atau rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya itu pastinya memiliki suatu potensi di bidangnya masing-masing, Bu. Nah, saya lihat tuh kan misalkan ada di si Bapak ini, oh ternyata tuh dalam pembelajaran itu Bapak ini tuh sering memberikan ice breaking. Nah, artinya kan masing-masing dari setiap guru ini pasti mempunyai potensi yang dapat kita manfaatkan untuk bisa dimaksimalkan ke dalam Kombel. Iya. Lalu kira-kira ada enggak tantangan yang Ibu hadapi untuk mencapai tujuan yang sudah Bu Rini sampaikan tadi? Nah, itu dia, Bu, tantangannya. Sampai saat ini saya tuh kayak masih kebingungan untuk menentukan apa sih yang benar-benar teman lain butuhkan secara keseluruhan. Karena saya juga pernah coba berbicara gitu ya, Bu ya, dengan teman, melakukan pendekatan dengan teman. Kira-kira nih apa nih yang masih belum paham atau yang masih perlu kita perbaiki untuk semester ini. Teman-teman kadang tuh juga bingung, Bu, apa ya, nah seperti itu. Sehingga saya tuh sampai detik ini juga masih bingung, topik apa sih yang pas nih untuk kebutuhan kita, seperti itu, Bu. Tadi Bu Rini udah menyampaikan nih, ada kesempatan kan? Bu Rini juga sampaikan ada kekuatan, kemudian juga ada tantangan, ya kan? Iya, Bu. Jadi melalui semua yang udah Bu Rini sampaikan tuh kira-kira Bu Rini punya rencana apa ke depannya? Rencananya yang pertama mungkin diskusi kecil, Bu. Diskusi kecil saya, rekan-rekan sejawat juga bisa melalui pantauan dari kepala sekolah untuk membahas apa sih sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Nah, yang agar di dalam pelaksanaan Kombel nanti benar-benar dapat difasilitasi. Tetapi kalau misalkan, Bu, itu tidak berjalan dengan lancar, saya mempunyai rencana untuk kayak membuat sedikit mungkin asesmen awal, Bu. Karena kan kalau misalkan kita terapkan di anak, untuk kita tahu kebutuhan anak dalam menerima pembelajaran, biasanya kan kita kan memberikan asesmen awal ya, Bu ya. Nah, ini akan saya terapkan nih, Bu, kepada teman-teman. Sehingga saya mengetahui kebutuhan apa yang benar-benar urgent, yang dapat kita bahas, yang dapat kita diskusikan di dalam Kombel nanti. Jadi rencana yang Bu Rini mau lakukan ini asesmen diagnostik seperti yang kita biasa berikan kepada anak-anak di kelas ya? Benar, oh Ibu. iya. Lalu apakah kekuatan yang Ibu punya sekarang nih dapat dieksplorasi menjadi rencana Ibu ke depan? Saya rasa bisa, Bu, karena kekuatan itu bukan berasal dari diri saya saja. Kekuatan itu juga dimiliki oleh teman-teman juga, sehingga kita bisa saling berkolaborasi menciptakan suatu kegiatan komunitas belajar yang benar-benar dirasa manfaatnya bagi warga sekolah. Wah, rencana yang bagus sekali tuh Bu Rini. Kira-kira kapan nih Bu Rini mau merealisasikan rencana itu?
karena ini masih minggu kedua awal tahun pembelajaran, saya nggak mau lama-lama Bu. Saya maunya minggu depan, minggu ketiga setelah MPLS. Karena dengan cepat dilaksanakannya asesmen tadi, maka saya akan bisa secara cepat juga mengetahui nih kebutuhan apa sih. Nah, melalui deskripsi dari asesmen tadi Bu. Jadi saya harapkan bulan Agustus nanti itu sudah bisa terrealisasi pelaksanaan kombelnya. Oh iya. Lalu apakah prioritas Ibu di dalam kombel yang sekarang ini Ibu pimpin? Prioritasnya itu dapat banyak atau sedikit, saya harapnya sih banyak Bu, dapat membantu rekan-rekan atau saya sendiri dalam menyelesaikan tuntutan administrasi sekolah. Nah kan kita kan tahu sendiri Ibu ya, di Ya. awal tahun suruh CP, TP, ATP udah harus selesai, apalagi sekarang ada yang terbaru. Kemudian modul juga harus selesai. Nah itu bisa di apa namanya Bu ya, di backup oleh dengan adanya kegiatan di Kombel ini. Iya. Tentu ini satu tujuan yang mulia Bu ini ya, bisa memfasilitasi membantu rekan-rekan sejawat di sekolah untuk bisa kebutuhannya terpenuhi lah dulu begitu ya Bu ini. Baik. Sekarang apa komitmen Ibu dalam menjalani rencana Ibu nanti? Komitmen saya pastinya akan melakukan sesuai dengan rencana awal, ya kan. Kemudian saya tetap akan melakukan yang namanya refleksi di setiap kegiatan Bu. Di mana dengan dilakukannya refleksi tadi, saya bisa mendeskripsikan apa sih kelemahan dari kegiatan Kombel minggu ini, apa sih kekuatannya yang dapat kita pertahankan, sehingga di minggu ke depan kita bisa membuat rencana tindak lanjutnya itu seperti apa. Iya. Lalu kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen itu? Yang pertama pastinya kepala sekolah ya Bu ya, sebagai penanggung jawab komunitas belajar, juga sebagai pengontrol atau bisa memonitoring kegiatan-kegiatan atau program-program sekolah. Kemudian dari rekan-rekan sejawat juga Bu, yang mau berkolaborasi, itu yang sangat saya butuhkan. Iya, iya. Lalu bagaimana tindak lanjut setelah kegiatan ini nanti Bu Rini? Tindak lanjutnya kalau misalkan memang ini berjalan dengan lancar, akan tetap saya laksanakan setelah itu, dan mungkin saya juga bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, walaupun misalkan di sekolah yang lain tuh kombelnya belum terlaksana, jadi saya bisa berbagi lah, oh ternyata nih yang perlu disiapkan untuk melaksanakan kegiatan kombel ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Baik Bu Rini, semoga apa yang sudah Ibu rencanakan ini tadi bisa terrealisasi dengan baik, dan saya harap juga Ibu bisa juga berbagi nantinya kepada rekan-rekan yang lain, serta tentu saya harap Ibu bisa menjalankan rencana Ibu ini dengan komitmen yang tinggi. Oke, baik Ibu, terima kasih. Berkat bincang-bincang hangat kita, saya mulai bisa membuka pikiran, memanfaatkan kekuatan yang ada ya Bu ya di dalam sekolah ini untuk memajukan tujuan saya tadi Ibu ya. Terima kasih sekali lagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Semangat Bu Rini Ya, ya. semangat Bu. Baik Ibu Dian, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching bersama Ibu Rini. Ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu? Saya lega sekali Bu. Puji Tuhan, saya bersyukur proses coaching berjalan dengan baik. Ibu Rini bisa menyampaikan permasalahan yang dia hadapi dan juga bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dia hadapi Bu. Baik. Nah, setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yaitu yang pertama adalah apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian Ibu inginkan. Melalui coaching tadi saya bisa memberikan beberapa pertanyaan berbobot Bu untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Rini sebagai coach, sehingga saya bisa menemukan dan berusaha menggali informasi dari Ibu Rini, sehingga Ibu Rini bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dia hadapi. Baik Ibu. Nah, selanjutnya saya mempunyai beberapa catatan mengenai ketika Ibu tadi sudah melakukan proses coaching. Saya akan menyampaikannya Ibu ya. Ya. Nah, yang pertama yang saya temukan adalah Ibu sudah
sesuai dengan alur tirta ketika Ibu sudah melakukan coaching tadi. Lalu yang kedua juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach juga sudah memberikan respon yang baik terhadap pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching. Yang pertama itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan selanjutnya ada memaksimalkan potensi. Nah, yang selanjutnya adalah ada pertanyaan lagi yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Untuk kedepannya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan melalui hasil coaching hari ini? Tentu saya ingin mengembangkan lagi Bu, bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya mau lebih jeli lagi melihat setiap dari kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga ketika si coach menyampaikan permasalahannya, saya ingin lebih lagi meningkatkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu tadi supaya lebih berkualitas Bu. Baik Ibu. Baik Bu, terima kasih Ibu sudah melakukan coaching pada hari ini. Semuanya sudah berjalan dengan lancar dan semoga apa yang sudah kita harapkan menjadi lebih baik seperti itu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu Liana sudah meninjau, mengamati apa yang menjadi kelemahan saya, kekuatan saya. Saya berharap kedepannya bisa meningkatkan kompetensi saya supaya lebih baik lagi. Sama-sama Ibu Dian.